Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja-puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Malam hari ini suasana cerah sehingga kita bisa menikmati kondisi yang sangat aman. Kalau hujan kan ada kekhawatiran. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, perkembangan terakhir di kondisi Indonesia ini ya, mulai pekan awal bulan Januari ini 2021 ya, itu diawali dengan mulai Gunung Semeru ya, terus kemudian di pekan kedua ya, pekan kedua itu berarti pekan kemarin ya, minggu yang kemarin itu yang berturut-turut pekan kedua itu ya, mulai dari Sumedang dulu sih sebenarnya ya, itu di Mamuju, Majene itu gempa bumi, terus kemudian di Kalimantan Selatan banjir bandang ya, tanah longsor ya, banjir yang sampai sekarang belum surut kelihatannya ya. Berkali-kali kondisi Indonesia ini diliputi oleh berbagai macam bencana. Walaupun secara ilmu alam memang Indonesia itu rentan terhadap berbagai macam bencana, dan kondisi bumi ini juga cukup tua, sudah waktunya itu memang harus mengalami kepunahan ya. Dan memang disinyalir di Rasulullah diangkat sebagai Rasul itu sudah menunjukkan memang dekatnya tentang hari kiamat, yaitu rusaknya alam semesta ya, jadi seperti itu. Tapi yang terpenting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, berbagai macam bencana itu menimbulkan rasa takut pada diri kita, sehingga kebanyakan manusia dengan kondisi bumi yang mengalami kerusakan ya, baik itu daratannya, lautannya, udaranya ya. Itu dalam surat Al-Zalzalah itu kan diterangkan kebanyakan manusia, tapi ini yaitu mengatakan waqallal insanu malah ya. Dan orang-orang itu, insan itu berkata ya, mengucapkan waqala al insanu, apa yang dikatakan manusia itu, malah, apa yang sedang terjadi di bumi ini ya, apa yang sedang terjadi di bumi ini, itu pertanyaan mereka, sehingga ini memberikan isyarat kepada kita mereka dilanda kebingungan ya, kebingungan yang berat, sehingga muncul kemarin itu ya. Ini kalau beberapa waktu yang lalu itu ada peramal Indonesia yang dari Belanda itu
Mama Loren ya. Kemarin dari PSI itu ada peramal namanya Mbak Yu ya. Nama aslinya siapa itu? Andansari kalau nggak salah ya. Jadi dikenal dengan Mbak Yu ya. Yang meramalkan memang seperti pesawat Sriwijaya Air itu jatuh, itu sudah diramalkan ya. Bahkan mungkin pergantian presiden itu juga sudah diramalkan oleh Mbak Yu ini ya. Ini di kalangan umat manusia Indonesia ya, bahkan umat Islam yang berpikir itu benar ya, karena terjadi apa? Karena terjadi kegalauan pemikiran, kegalauan ketidakamanan di dalam menghadapi berbagai macam bencana yang ada ini, mulai dari bencana alamnya, juga bencana manusianya juga ya. Manusianya itu dibunuh nggak karu-karuan, nggak ada sama sekali apa itu rasa bersalah sama sekali ya. Ini yang menimbulkan kemurkaan Allah ya. Kalau di dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 93 ya, itu Allah murka betul itu ya, kalau kita itu membunuh orang-orang beriman dengan sengaja ya, dengan sengaja Allah akan memberikan laknat dan akan murka ya. Ini ternyata tidak bisa dibaca oleh umat Islam di Indonesia, terutama orang-orang yang mempunyai peran penting untuk menegakkan hukum ini ya. Jadi sehingga wajar kalau Allah itu sudah buminya sudah tua, kemudian mereka mengundang murka Allah ya, sudah barang pasti itu akan diberikan oleh Allah berbagai macam timpaan bencana ya. Seperti peristiwa pembunuhan teman-teman kita di FPI itu nggak ada kelanjutannya, walaupun memang beberapa, karena Komnas HAM sudah nggak bisa diharapkan lagi untuk itu ya. Nah, itu nanti ke internasional, dipikir ya itu mungkin bisa atau enggak. Minimal mestinya umat Indonesia, orang-orang Indonesia yang punya peran penting itu yaitu para pemimpin-pemimpin, ulama-ulama itu memang sudah harus memperjuangkan itu. Nah, inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah dan mengundang bencana yang ada. Sehingga orang-orang yang kebanyakan orang itu akan berkata waqalal insanu malaha, yang itu sebenarnya kerusakan di bumi itu harusnya ya, harusnya bumi itu bisa dinikmati, baik itu alamnya maupun apa yang ada di dalamnya. Itu Allah kan memfasilitasi itu ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu Allah mengatakan waladzi khalaqa ya, dia Allah itu telah menciptakan semuanya itu yang ada di bumi itu untuk kalian manfaatkan, kalian nikmati ya. Waladzi apa itu? Waladzi khalaqa apa? Yang di surat 29 Al-Baqarah itu ya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kan gitu ya. Itu yang perlu kita kita cermati atau kita garis bawahi. Dia Allah itu yang telah menciptakan untuk kalian manusia ya, ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi itu ya, jami'an, semuanya ya, itu untuk dimanfaatkan, untuk dinikmati. Tapi ternyata kita nggak bisa menikmati. Kalau yang nggak menikmati alamnya ya seperti terjadi berbagai macam bencana alam yang kemarin. Nah, bencana alam manusianya itu juga, yaitu penghuni-penghuni bumi ini yang mestinya di ayat 30 itu kan ya,
ini jailun fil ardi khalifah, ya harusnya Allah itu menjadikan khalifah di muka bumi itu, yang ngatur di bumi itu mestinya itu sesuai dengan aturan Allah. Ternyata nggak sesuai sama sekali dengan aturan Allah. Ya, ini nggak bisa kita nikmati kehidupan bumi ini. Wajar kalau berbagai macam orang itu bertanya-tanya waqolal insanu malah. Ya. Bagi kita orang yang beriman ya juga begitu, waqolal insanu malah, tapi jangan kemudian kita dilanda kegalauan yang tidak beralasan, yang salah, yaitu dengan ikut-ikutan mempercayai ramalan Mbak Yu, ya itu banyak itu di teman-teman kita, banyak yang terkena percaya seperti itu. Atau bahkan di ulama-ulama kita, sebagian ulama ada yang sudah memprediksi, meramalkan seperti itu, ya. Bagi kita yang beriman itu mestinya harusnya kita itu kembali kepada Allah. Kalau di dalam surat Ad-Dariyat ya ayat 50 itu dikatakan fafirru ilallah, ya. Maka kembalilah, pulanglah atau larilah, ya, kepada Allah, ya. Kenapa kita harus lari kepada Allah? Ya, karena Allah itu Allahu Shomad, tempat bersandar, dan Allah itu adalah Allah kholku, ya, lahu wal amr, ya, di dalam surat Al-A'raf penghujung ayat ke-54, ya. Allah itu yang awalnya kan dikatakan inna rabbakumullah, ya, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Yang mengatur segalanya itu adalah Allah. Rabb itu pengatur, ya. Ditekankan di penghujung ayat itu ala lahul khalqu wal amr, ya. Ingatlah, bagi Allah lahu al khalqu, menciptakan termasuk bumi ini, ya, dan juga wal amr, mengurus apa yang diciptakan itu. Tabarakallahu Rabbul Alamin, maha benar Allah, maha suci Allah, Tuhan semesta alam, kan begitu. Nah, malam ini saya ingin sampaikan, ya, bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan di bumi ini. Makanya kita harus kembali kepada aturan Allah, dan Allah itu berjanji. Ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau kita ingin terhindar dari rasa takut, ya, itu kita harus mengikuti aturan Allah. Allah berjanji di dalam surat An-Nur, ya, ayat 55, dan kita tahu semua tentunya, ya, janji Allah itu tidak akan pernah diingkarin, ya, tidak akan pernah diselisihi. Kalau di surat Ar-Rum itu kan dikatakan begini, ayat 6, wa'dallah, janji Allah, ya, itu falai yukhlifallahu wa'dahu, maka Allah tidak akan mengingkari, menyelisih janjinya. Tapi kebanyakan orang itu tidak tahu, walakinna aksarun nas la ya'lamun, kebanyakan orang itu banyak yang tidak tahu bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Janji Allah, sebagai orang yang beriman, kita akan bisa terhindar dari rasa takut. Itu adalah berangkai, itu ayat itu, ya, di dalam surat An-Nur ayat 55, ya, ayat 55, ya. Wa adallahu alladzina amanu minkum, ya, wa amilus sholihati, keterjemahnya begini, wa adallah, ya, Allah telah berjanji atau menjanjikan alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman, ya, dari kalian, ya, dari kalian, yaitu orang-orang yang beriman itu, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum. Ini kalau dalam ilmu nahwu
itu ada la taukid, kemudian ada nun taukid syadidah. Jadi nun taukid yang double ya. Jadi kalau ada nun taukid sakinah yang misalnya itu nun taukid sakinah bacanya cuma begini, la yastakhlifanhum fil ardi. Tidak tasjid tapi sukun, makanya disebut nun taukid sakinah. Tapi ini tasjid, makanya disebut namanya nun taukid sakinah. Jadi kalau diartikan itu begini, sungguh itu lanya, terus sungguh sungguh, jadi 3 sungguhnya itu ya. Sungguh 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 kan begitu ya. Nah itu biasanya para ulama mengartikan sungguh pasti gitu ya, sungguh pasti. Sungguh pasti Allah itu akan memberikan kekuasaan kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana atau seperti apa yang telah Allah itu berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka ya, dulu pernah ada. Wala yumakkinanna lahum, sama ini taukidnya, lam taukidnya juga, jadi dan sungguh pasti atau dan sungguh ya, Allah akan menjadikan, mengadakan, kalau diterjemah itu mungkin mengokohkan ya, dari kata kana yakunu itu ya, mengokohkan, mengadakan dengan seada-adanya, makanya ada itu ya, mengokohkan lahum untuk mereka orang yang beriman itu. Apa yang dikokohkan untuk orang beriman itu? Dinahum, agama mereka. Agama mereka itu yang Allah dirtado, Allah telah ridho lahum, bagi mereka agama itu ya. Wala yubaddilannahum, dan sama sungguh ya, ini yang saya maksud di situ ya. Allah itu akan mengganti, akan membadal ya, akan mengganti, akan mengubah, kalau diterjemahkan mengubah ya, itu dari kata badala, mengganti min ba'di khaufihim, dari setelah takut mereka menjadi amnan, menjadi aman sentosa. Itu yang penting ya. Jadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah beriman dan beramal soleh itu, dia akan mendapatkan keamanan dari setelah dia itu ada rasa takut. Takut seperti ini, berbagai macam bencana, baik itu bencana sumber daya alamnya, juga bencana sumber daya manusianya ya. Ya budunani, mereka menyembah kepadaku, kepada Allah maksudnya, la yusrikuna, tidak mensekutukan, mereka juga tidak mensekutukan bi, denganku, yaitu dengan yang lain, syai'an, dengan sesuatu pun. Wa man kafara, dan barang siapa atau siapa yang ingkar ba'da dzalika, setelah itu, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang fasik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu Allah mengganti dari rasa takut itu menjadi rasa aman. Itu bisa terjadi, ini terkait ya, terkait kalau ya, kalau di sebuah negeri itu kokoh agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau agama yang diridhoi oleh Allah itu tidak kokoh untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan ya, itu kita tidak aman ya, itu kita tidak akan memperoleh rasa aman dari ketakutan, masih tetap takut saja. Ini mohon maaf ini ya, ini salah satunya ya, salah satunya ini tentang masalah ini COVID-19 ini betul-betul wah merusak tatanan agama kita ya. Jadi apa? Syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah ya, bagaimana kita itu harus apa, menjalankan tuntunan sholat yang dicontohkan di Rasulullah itu pada saat corona ini,
betul-betul itu terabaikan ya. Sehingga apa? Makanya sampai di YouTube ya itu terjadi itu nanti seandainya di Mekah itu tidak akan ada umroh lagi untuk tahun ini dan juga sampai pada tahun haji ya itu tidak akan terlaksana, tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan keadaan bumi ini akan menjadi goyang ya. Itu saya melihat siapa yang menyampaikan itu ya, di YouTube itu, karena begini, Ka'bah itu dianalogikan seperti apa, tiang pengokoh ya, pengokoh bumi ya, paku buminya itu adalah Ka'bah ya, paku buminya. Dan ini kekokohan Ka'bah itu dengan adanya orang-orang beribadah tawaf dan haji ya. Dan itu memang iya, dalam ilmu fisika juga seperti itu ya. Makanya orang tawaf itu apa, perilakunya itu berbalik dengan arah jarum jam, itu akan mengokohkan apa itu kekuatan langit ya, seperti itu kan, seperti ini berputarnya kan, nggak begini. Makanya di Al-Quran dulu orang-orang kafir itu kalau berputar itu kan kebalik ya, itu terus dilarang oleh Rasulullah, harus seperti ini. Dan ini jempol ini akan memunculkan energi positif yang sangat tinggi itu di Ka'bah, orang yang tawaf itu. Kalau ini tidak terjadi, kan kemarin itu bayangkan 1 tahun tawaf sudah tidak ada sama sekali, kalaupun ada hanya beberapa orang, itu ya bisa hancur bumi ini. Itu analisa dari beberapa apa itu ulama juga ya. Ini juga tafsiran seperti ini juga ada dulu ya, tempo dulu itu tafsir keilmuan ya, keilmu alaman dengan ayat Al-Quran, seperti tafsir apa itu Tantowi dan sebagainya, itu seperti itu. Yang kemudian dulu di Indonesia pernah mencuat juga tafsir alam ini yang dimunculkan oleh Agus Mustafa ya, itu sempat ya, tapi sekarang buku-bukunya masih ada, masih update lah, masih bisa kebaca. Jangan bisa baca itu lagi misalnya di menuai bencana misalnya ya, bencana itu diterangkan panjang lebar bagaimana kondisi alam yang sudah tua. Bumi ini lahir ya, kemudian harus bumi lahirnya bumi itu diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 30. Dia itu lahir dari matahari kemudian memecah ya, itu butuh waktu lama lahirnya saja, kemudian dia menjadi dingin untuk bisa melahirkan penghuninya, jadi tumbuh-tumbuhan. Pertama kali yang lahir dari bumi itu kan makhluk Allah bersel satu ya, kemudian baru sampai terakhir manusia ya, manusia yang Nabi Adam ini itu bersel kompleks ya, mulai dari sel satu yaitu di plankton di lautan, kemudian digiring oleh Allah, itu diterangkan Allah ya, sampai kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian menjadi sangat kompleks ini manusia. Kita itu sudah tua, jadi setelah melahirkan beban berat yang ditanggung oleh bumi itu sudah waktunya memang dia untuk sementara ini memang harus mengalami kemusnahan. Itu urusan Allah, tapi itu yang kenyataan. Nabi juga menjelaskan begitu ya. Itu kembali ya, kalau kita itu ingin terhindar dari rasa takut berbagai macam seperti itu ya, takut dari sisi alamnya, takut dari manusianya, caranya kita harus mengkokohkan agama yang diridhoi oleh Allah. Jangan harap kita bisa terhindar dari rasa takut menuju kepada keamanan kalau kita itu tidak mengkokohkan agama Allah. Kenapa demikian? Karena dengan agama Allah ini kokoh, aturan-aturan itu akan terlaksana sesuai dengan aturan Allah. Itu namanya orang yang mengikuti aturan Allah ini, namanya orang-orang yang tidak zalim. Dalam surat Al-Maidah ayat 45 dikatakan, wa man lam yahkum ya,
Dan barang siapa yang tidak berhukum, wa man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan Allah, faulaika humud zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kenapa sampai dia itu tidak mengikuti tuntunan Allah? Karena agama tidak tegak, karena agama tidak eksis, tidak kana yakunu tadi itu, tidak ada. Agama tinggal hanya sebatas formalitas, tidak diwujudkan dalam realita kehidupan yang nyata. Biasanya kan begini, dalam keilmuan itu kan ada struktural, ya, ada fungsional, kan begitu ya. Itu harusnya kedua-duanya terjadi, ya. Ada formal, ya, ada formalitas, ya. Misalnya kita sebagai orang memeluk agama Islam, ya, itu jangan formalitas saja. Makanya perintahnya itu kan di Al-Quran kan disebutkan kita itu harus simultan kedua-duanya, baik itu formalitas maupun fungsi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Kafah itu maksudnya kesemuanya, menyeluruh, ya. Bukan kok formalnya saja, ya. Makanya kan begini, bagaimana orang itu beramal bagus tapi dia nggak Islam, ya nggak bener, ya. Karena orang beramal bagus tapi tidak beriman, ya muspro, ya. Di dalam surat Al-Kahfi, ya, amal yang dia lakukan itu akan sia-sia saja. Ayat 103 sampai 105 itu loh yang sangat populer. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala, ya. Muhammad katakan kepada manusia, ya, terutama orang-orang yang beriman itu, ya, hal nunabbiukum, apakah kamu itu mau aku beri berita, nabak, ya, kepada kalian, ya, bi aksarina amala, tentang orang yang paling merugi dalam beramal. Nah, ini namanya nanti di kalimat berikutnya itu karena dia ingkar kepada Allah, tidak beriman. Nah, dan sebaliknya ada orang beriman, ya, tapi nggak melakukan amal soleh, nggak ada realisasinya, ya, itu juga nggak benar, ya. Makanya itu namanya nggak kafah. Kalau dalam surat As-Saff kan begitu, ya. Allah marah, ya, kepada orang begini, ayat 2 dan 3 itu loh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan lima taqulu ma la taf'alun. Itu maksudnya orang itu hanya formalitas saja, ya, ngaku orang beriman, ngaku orang Islam, ya, tapi realisasinya itu nggak ada sama sekali. Yaitu namanya orang-orang yang munafik. Kalau di Al-Quran itu kan dikatakan begitu, ya. Di ayat 8 surat Al-Baqarah itu kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi dan seterusnya itu, tapi dia tidak beriman, tidak membuktikan di dalam wujudnya. Makanya itu kalau kita ingin terhindar dari rasa takut, ya, diberikan diberikan rasa aman, itu caranya kita harus mengkokohkan din yang diridhoi oleh Allah, itu Islam itu, ya, yang diridhoi oleh Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 19 kan begitu, ya, inna dina indallahil Islam. Berarti agama Islam ini harus eksis, harus terbukti perwujudannya, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi misalnya kalau hukum-hukum Islam itu mengatakan riba, ya, itu larangan dari Allah dalam surat An-Nisa, ya, ayat 161 misalnya, yaitu kan dikatakan wa akhdhimur riba, ya, karena kau masih mempraktekkan riba, padahal riba itu sudah dilarang oleh Allah. Ya, Allah akan memunculkan wa adalahum adaban aliman, akan memberikan memberikan azab yang sangat pedih lah itu. Kita ini mayoritas Islam di Indonesia ini misalnya begitu, tapi Islamnya itu formalitas. Lu enggak, saya juga sholat kok, bukan KTP tok. Ya, itu
kita berpikir Islam itu hanya sebatas sholat ya, sebatas puasa ya, ibadah-ibadah ritual. Tapi ibadah-ibadah yang dituntunkan seperti riba itu diabaikan sama sekali. Makanya di surat Al-Baqarah misalnya ayat 270 ya, 278 ya, 278 sampai 279 awal itu ya, kan dikatakan begitu ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah ya. Kemudian ma bagiya minar riba in kuntum mukminin, kan begitu ya. Ya. Tinggalkan riba ya, kalau kamu memang mengaku sebagai orang beriman, wis sholat tapi masih riba, nggak boleh, berarti kamu tidak beriman yang benar. Kalau tetap kamu fa'ilam taf'alu, tetap kamu menjalankan itu, fa'danu bi harbin minallah. Di dalam ayat 279-nya begitu. Maka Allah akan menyatakan perang. Cuman riba ini, hati-hati, riba ini tidak hanya sebatas riba hutang piutang ya, hutang piutang ya. Riba nasi'ah, riba yang hutang piutang itu umum kita pahami ya. Belum di Indonesia ini juga maraknya perbankan. Kemarin kita juga sedih ya, perbankan syariah, BNI syariah juga syariah mandiri ternyata merger ya, merger karena memang tidak bisa berkembang ya, sehingga harus kembali ke perbankan konvensional juga. Terlepas dari itu, riba fadl itu yang kita tidak sadari ya. Riba fadl itu apa? Yaitu berbagai macam perolehan kefadilahan, ketambahan, keuntungan yang itu hanya untuk sepihak dan merugikan orang lain. Dalam konsep Islam disebut tidak saling meridhoi, antara minkum, dalam surat An-Nisa ayat 29 ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya, la ta'kulu ya, amwalakum bainakum bil batil, kan begitu. Janganlah kamu itu memakan harta diantara, memakan diantara saudara kalian, illa antijaro, kecuali berniaga, berinteraksi antara minkum ya, yang itu saling merelakan, tidak untuk dirugikan yang satu pihak. Ini bukan hanya bisnis saja, termasuk berbagai macam bisnis yang lain ya. Sekarang apa yang jadi bisniskan ya? Obat itu, vaksin itu kan bisnis itu ya, dibisniskan sekarang itu. Sampai kenapa sih harus Indonesia itu membeli Sinovac ya, vaksin ini, padahal belum jelas itu nanti kalau misalnya hasilnya itu tidak optimal, ada kemudian lah kok kan ini masih tes uji coba, itu dikembalikan, tapi sudah dibeli, gak kanggo muspro. Kenapa? Karena memang sudah dibisniskan. Jadi kesehatan dibisniskan, pendidikan dibisniskan ya. Nah, dibisniskan ini tapi bukan untuk memberikan keuntungan orang-orang yang membeli ya, orang yang membeli malah ditekan. Nah, itu namanya juga riba fadl ya. Jadi riba fadl itu nggak harus beli di pasar. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin itu kan dikatakan wailul lil mutaffifin ya, celaka atau neraka wel bagi orang yang curang ya, dan seterusnya. Intinya begitu. Waktunya sudah nggak cukup itu ya. Jadi kalau kita ingin terlepas, terhindar dari rasa takut menuju rasa aman, agama itu harus kokoh ya. Di antaranya kekokohan agama itu yang paling mendasar ya ini sebenarnya riba ya, mendasar banget. Nah, bagaimana riba ini bisa agama bisa kokoh sehingga bisa terpraktekkan ya, agama itu ya akan terjadi kalau kepemimpinan
atau kekhilafan itu menggunakan khilafah Islamiyah, ya yahtalifun itu ya. Jadi kekuasaan yang Islam, maksudnya kekuasaan Islam itu hukumnya ya hukum Islam begitu, bukan harus negaranya itu negara Islam gitu, nggak harus begitu ya, tapi hukum-hukum yang berlaku itu adalah hukum-hukum Islam. Sekarang kan nggak begitu ya. Kemarin sudah bagus ya, terus ternyata dengan Omnibus Law ini dihancurkan lagi hukum-hukum Islam itu ya, sampai kemudian hak waris ya, hak kepemilikan tanah itu diabaikan. Hukum Islam kan nggak begitu ya. Hukum Islam itu semuanya itu ada bagian-bagian, sudah kalau negara meminta harus diberikan. Di Omnibus Law kan salah satunya tentang masalah kepemilikan tanah ya, kepemilikan tanah itu kan begitu. Dulu saja pada masa pemerintahan Umar ya, itu orang Yahudi saja digusur oleh gubernur, salah satu gubernur aja itu nggak boleh kok oleh Umar, itu hak mereka. Nggak, kalau dia tidak mau memberikan untuk kamu sebagai sebagai hibah atau tidak mau menjual, nggak boleh kamu untuk menggusurnya. Lah ini nggak begitu ya. Kemarin ya, dengan Omnibus Law berapa hukum-hukum yang sebenarnya sudah ada hukum Islam itu ternyata termasuk diantara masalah halal dan haramnya produk-produk makanan. Kan kita tahu sendiri itu, kita banyak impor dari luar negeri ya, makanan impor itu kita tahu di berbagai macam media sosial sudah banyak bagaimana itu cara menyembelih binatang itu ya, dikeprui kan, sapi dikeprui perwok ya, kemudian disileti begitu, itu diimpor ke Indonesia. Daging-daging yang diimpor ke Indonesia dari mereka itu juga ya. Belum nanti itu cara pengelolaannya, perawatannya wis enggak bener juga, intinya begitu, dicampur dengan babi enggak karu-karuan. Sampai yang kemarin itu di media sosial terbaru itu banyak sekali kita gunakan sepatu ya dari babi, tas dari babi. Yang Abdul Somad menyatakan kalau disama nggak apa-apa, yang lain mengatakan nah itu harus masih najis misalnya. Padahal sepatu ini kalau kita itu pergi musafir, nah kita kan sholat pakai sepatu nggak apa-apa kalau musafir ya, jadi nggak dilepas. Nah itulah, terus yang dipakai itu barangnya najis itu gimana kita nggak tahu ya. Jadi kulit dari babi dan kulit dari sapi itu ada ciri-cirinya, kita nggak tahu sama sekali itu tadinya ya. Alhamdulillah dengan ada media sosial itu terbongkar semuanya. Mudah-mudahan kita mampu itu ya, mampu untuk kita mewujudkan janji Allah ini. Kita akan dihindarkan dari rasa takut menuju rasa keamanan, sehingga caranya bagaimana eksis agama kita yaitu Islam kita itu betul-betul diwujud nyatakan ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita itu mayoritas umat Islam di Indonesia itu memang, kalau di dalam surat As-Saff terakhir ayat 4 itu membentuk barisan ya. Jadi membentuk barisan yang satu, bangunan yang kokoh ya. Ayat 4 itu dikatakan begitu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dengan membentuk sebuah sofan, barisan ya. Jadi membentuk sofan, barisan itu. Jadi kokoh kita tidak berselisih paham ya. Kemarin itu kita bersyukur ya, sebenarnya ada Habib Rizik ya. Habib Rizik itu kan cukup mampu untuk mengumpulkan ya. Kemarin itu tidak dari Nahdliyin, tidak dari Salafi, tidak dari semua yang berpikir untuk Indonesia, dari Muhammadiyah, semuanya mengumpul di situ. Ternyata orang-orang yang kafir membaca peluang ini sehingga harus digusur atau dimatikan itu. Mudah-mudahan muncul Habib Rizik baru yang tentunya kita tidak akan pernah berputus asa untuk bisa mewujudkan ini semua, sehingga betul-betul dinahumullahu irtado ini menjadi yumakina, kokoh, sehingga kita akan terhindar dari rasa takut menuju rasa aman. Kurang lebih itu ya, waktunya sudah cukup ya, itu ya, bisa kan sudah ya.
Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebih mohon maaf apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.